Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya Pak Mansur hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Harus sehat karena sehat itu adalah kekayaan yang paling berharga dalam hidup ini. Antum kalau nggak sehat seperti suatu bangunan yang tanpa tiang. Antum bisa bayangkan bangunan itu tidak akan berdiri tanpa tiang. Begitupun juga kalau antum sakit, apalagi kita sebagai kepala keluarga ya, tentu kita harus dituntut selalu sehat gitu Pak Abdul. Gimana Pak Abdul? Ada yang bisa saya bantu? Mas, kalau boleh tahu ini produk apa Pak? Ini namanya tiwai Pak Abdul. Jadi ini tiwai itu terbuat dari ekstrak bawang dayak. Jadi ekstrak bawang dayak ini anak kombinasi dengan propolis. Nah, sebetulnya bawang dayak itu di Kalimantan sana itu terkenal. Dia berbagai macam namanya. Ada bawang Makkah, ada Eleuterin. Bahkan ada juga yang agak ekstrim namanya bawang ajaib. Kenapa dibilang bawang ajaib? Jadi di sana itu orang-orang Kalimantan itu sudah terbiasa menggunakan bawang dayak sebagai obat. Bahkan kalau penyakit kronis itu seperti jantung, diabetes, mereka sudah familiar menggunakan obat bawang dayak ini Pak Abdul. Begitu Pak Abdul. Jadi Pak Abdul harus tahu nih tentang masalah bawang dayak ini. Tiwai ini manfaatnya untuk apa Pak? Manfaatnya sebetulnya banyak. Tapi Ana akan jelaskan secara umum dulu, secara umum. Jadi tiwai ini manfaatnya buat meningkatkan fungsi 5 organ penting dalam tubuh kita. Yakni 5 organ penting itu, yang pertama jantung, yang kedua paru, yang ketiga liver, yang keempat limpa, yang kelima ginjal. Karena kenapa meningkatkan fungsi? Karena setiap manusia itu fungsinya itu berbeda-beda. Ada yang jantungnya fungsinya itu sudah 50%, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 80%. Ana pernah diceritakan sama seorang dokter. Dulu Ana pernah kerja di rumah sakit tahun 2000-an. Yang nggak lama, cuma setahun ya. Jadi fungsi jantung orang itu berbeda-beda persentasenya. Katanya beliau itu di Indonesia itu paling tinggi itu 80%. Nah, bahkan banyak yang kurang dari itu. Banyak faktor sebetulnya. Di antara faktor yang paling besar menurunkan fungsi jantung itu adalah yang pertama itu rokok. Yang kedua makanan ya junk food lah ya. Yang ketiga lingkungan yang kurang sehat juga berpengaruh. Itu 3 faktor itu yang paling banyak menurunkan fungsi jantung. Itu baru jantung aja, belum fungsi yang lain. Nanti akan jelaskan kenapa sih fungsi itu bisa turun, bisa naik. Nah itu fungsi 5 organ penting itu bisa turun, bisa naik itu faktor utama itu adalah adanya di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu fungsinya, jadi kalau jantung manusia itu kalau misalnya dilihatin itu ada selang-selang itu namanya pembuluh darah. Nah pembuluh darah itu fungsinya itu di dalamnya itu yang pertama menyuplai oksigen, yang kedua nutrisi, yang ketiga darah itu sendiri. Nah di dalam pembuluh darah itu, nah biasanya orang yang tidak mempunyai pola hidup yang sehat itu biasanya banyak istilahnya penyumbatan. Nah
faktor inilah, penyumbatan inilah yang bisa menurunkan fungsi dari 5 organ itu. Bayangkan. Nah, TY ini salah satu fungsinya itu dia membersihkan pembuluh darah. Bahkan Anda pernah dengar ya beberapa artikel tuh seorang dokter menulis kuncinya untuk umur panjang itu dari bagaimana kita memelihara pembuluh darah. Pembuluh darah tentu saja ada penyumbatan lemak, ada terhambatnya oksigen. Nah, itu sangat berbahaya sekali Pak Abdul. Makanya ya kita harus aware lah, harus sadar bahwa kesehatan itu adalah sangat penting, bahkan ya sangat penting banget lah buat kita ini. Begitu Pak Abdul. Pak, biasanya pembuluh darah bermasalah itu di usia berapa? Pembuluh darah bermasalah biasanya itu di usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas, kenapa? Karena mereka kebanyakan itu jarang bergerak, jarang olahraga, sehingga kalori tidak terbakar. Nah, dari situ udah pola hidupnya dia merokok, terus pola makan yang tidak teratur, artinya dia sering makan makanan junk food dan lain sebagainya. Terus dia lingkungan juga kadang dia tidak perhatikan, karena sebetulnya pembuluh darah bermasalah itu kita tidak secara langsung merasakan gimana jantung langsung yang akut iya, jantung bisa langsung berdebar gimana. Tapi biasanya itu dia perlahan, dimulai dari sering capek, terus sakit kepala, hipertensi juga, darah tinggi. Itu salah satu artinya beberapa tanda pembuluh darah bermasalah itu ada di situ. Dan tadi saya bilang hipertensi, sering cepat lelah, terus migrain atau sakit kepala. Nah, itu salah satu beberapa tanda yang pembuluh darahnya bermasalah. Nah, orang kalau udah merasakan gejala-gejala seperti itu jangan diabaikan. Karena kalau diabaikan, itu lama-lama akan antum tahu terjadinya orang kena stroke. Itu dia kan ada suplai darah dan oksigen ke otak itu tersumbat. Nah, itu tidak langsung tersumbat begitu aja, itu perlahan. Jadi pembuluh darah itu seperti pipa. Pipa itu kalau dalamnya berkarat atau banyak kotoran, tentu air yang dihasilkan dari pipa itu, yang keluar dari pipa itu jadi tidak enak. Dan kalau dikonsumsi akan menjadi penyakit. Nah, begitu pun juga ke pembuluh darah. Dia itu kalau ada lemak-lemak yang menggumpal, itu darah oksigen yang mengalir itu tersumbat. Nah, itulah sehingga akan menjadikan kalau jantung itu biasanya koroner. Kalau jantung itu koroner, karena koroner itu kan jantung koroner terjadi dari penyumbatan pembuluh darah dari berbagai sisi. Itu kan banyak di dalam jantung. Nah, itu darahnya itu banyak yang menyumbat. Nah, kalau stroke di otak, itu yang anak tahu ya. Begitu Pak Abdul. Terus langkah selanjutnya bagaimana Pak biar pembuluh darah kita sehat? Nah, ini yang mau anak berbagi di sini. Nah, yang anak ceritakan tadi di awal, TY. Jadi TY ini fungsinya adalah membersihkan pembuluh darah dalam tubuh kita. Jadi ketika kita umpamanya makan, terkadang kan manusia itu suka lengah ya, kadang makan sembarangan. Begitupun juga rokok ketika sudah kita ingatkan. Tapi mereka sendiri kurang sadar. Padahal mereka harus sadar. Kenapa? Karena dampak buruknya itu akan terjadi kepada mereka, kita semua sebetulnya. Keluarga akan merasakan. Nah, anak
menyarankan untuk mengkonsumsi tiwai ini. Jadi tiwai ini itu fungsinya bisa menjadi suplemen dan juga membantu mengobati. Jadi mencegah dan mengobati. Jadi ini dua fungsi. Jadi kita sebelum terjadinya penyakit ini, nah si tiwai ini nanti ketika ada lemak-lemak yang menggumpal dalam pembuluh darah, ini dia akan menghancurkan, dia akan melumerkan sehingga jalurnya oksigen darah itu menjadi lancar. Nah kalau udah lancar, insya Allah umur juga akan panjang. Meskipun semua umur itu dari Allah, tapi kita kan harus ada usaha. Kalau sehat itu kan kita jadi semangat ngadepin hidup juga, dan keluarga kita juga akan senang. Nah kita harus sempatkan, harus sadar memelihara kesehatan hidup. Jangan nunggu sakitnya aja, itu juga kurang bagus. Tapi seandainya itu sudah terjadi, nah tiwai juga membantu untuk mencoba menangani penyakit itu. Nah ada lagi yang menarik dalam tiwai ini. Ini bagus dikonsumsi buat pengidap diabetes, diabetes akut sekalipun. Bahkan ada salah satu kawan saya, nanti saya suruh dia memberikan testimoni ya. Dia harus suntik insulin. Alhamdulillah dengan mengkonsumsi tiwai ini sudah tidak insulin lagi. Alhamdulillah biiznillah. Makanya saya menyarankan untuk supaya hidup tubuh ini bugar, kita harus cegah. Jangan sampai nanti udah penyakit baru kita obatin. Cegah dulu. Nah, salah satu pencegah yang terbaik itu adalah pembuluh darah harus dijaga. Jangan sampai terjadi penyumbatan. Kalau penyumbatan, semua. Karena dia akan menyuplai nutrisi, oksigen, baik itu ke jantung, ke ginjal, ke paru, ke limpa, ke liver. Itu kan 5 organ ini, kalau salah satu ini diantaranya kena nih, bisa menguras keuangan Anda. Bahkan bukan hanya keuangan, gairah kehidupan juga udah nggak semangat. Karena ini penyakit 5 organ ini penyakit yang berbahaya. Begitu Pak Abdul. So, bisa dapat di mana nih Pak produk tiwai ini? Tiwai ini saya belum banyak ya agen-agen yang saya suplai, tapi bisa didapat di daerah Cipayung. Itu namanya Bilal Herbal ya. Nah itu, atau di toko-toko online juga sudah ada, jadi bisa didapatkan di sana. Dari sisi harganya pun tidak terlalu mahal ya. Itu nanti bisa dilihat sih di toko online. Begitu Pak. Tiwai ini sudah terdaftar di Balai POM dan untuk legalitas juga lengkap, sertifikasinya sudah lengkap. Dan ini saya akan minum ya. Ini masih segel. Jadi ini steril. Saya biasa sih minum 2. Boleh 1, boleh 2, apa-apa. Kalau saya biasa minum 2. Bismillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi tiwai ini pembuluh darah kita lancar dan organ-organ penting kita terjaga dengan baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.